kelebihan dan kelemahan metode regulasi serta membandingkannya dengan metode Richardson dan Newton-Raphson. Langsung saja kita lanjut ke pengertiannya. Pengertian dari metode regulasi adalah salah satu metode tertutup berkaitan metode untuk mencari akar persamaan non-linear, yaitu Fx sama dengan 0, yang melakukan pencarian pendekatan akar dalam suatu selang interval, yaitu A, B, di mana fungsi Fx berubah tanda menjadi Fa kali Fb kurang dari 0. Metode ini merupakan modifikasi dari metode Richardson yang memperhitungkan nilai fungsinya, sehingga konvergensinya lebih cepat. Kalau kita masuk ke konsep dasar dari regulasi, konsep dasar regulasi adalah dengan menarik garis lurus, yaitu tali busur atau straight line, yang menghubungkan dua titik interval, yaitu titik A, Fa, dan titik B, Fb. Perpotongan garis lurus ini dengan suku S merupakan taksiran akar yang baru, yaitu nilai C. Nilai C ini kemudian digunakan untuk mempersempit interval berdasarkan teorema nilai tengah. Jika nilai Fa dikali Fc kurang dari 0, maka akan berada di interval A, C, sehingga B sama dengan C. Jika Fd dikali Fc kurang dari 0, maka akan berada di interval C, B, sehingga A sama dengan C. Proses ini diulang sehingga error atau barat pendekatan cukup kecil. Rumus dari regulasi atau rumus interaksi, persamaan garis lurus yang melalui titik A, yaitu fungsi A atau Fa, dan B atau Fb adalah Y min Fa dikurang sama dengan Fd sama dengan Ft dikurang Fa per D kurang A dikali dalam kurung X kurang A. Titik perpotongan dengan sumbu min X dalam kurung Y, 0 terjadi pada X sama dengan C. Dengan menyusun ulang persamaan di atas, kita dapat rumus iterasi metode regular fungsi, yaitu C sama dengan A dikurang Fa dikali D kurang A per Fb dikurang Fa, atau dapat kita tulis juga sebagai C sama dengan A dikali Fb dikurang B dikali Fa per Fb dikurang Fa. Jadi selain dari konsep dasar dan juga rumus interaksinya, kita bisa melakukan algoritma untuk menyelesaikan metode regulasi. Yang pertama, kita bisa mendefinisikan fungsi Fx yang akan mencari. Yang kedua yaitu menentukan selang awalnya A, B, di mana Fa dikali Fb kurang dari 0. Terjadi perubahan. Yang ketiga, menentukan toleransi error dan maksimum interaksi untuk interaksi regulasi. Kemudian yang keempat yaitu menghitung nilai taksiran akar baru C menggunakan rumus interaksi regulasi. Rumusnya itu sudah disebutkan oleh dia tadi tentang rumus interaksi, yaitu C sama dengan A kali F pada B kurang B kali F pada A dibagi F pada B kurang F pada A. Kemudian yang kelima yaitu melakukan evaluasi dari nilai FC-nya. Nah, jika nilai FC kurang dari epsilon atau mutlak B kurang A kurang dari epsilon, maka stop. Kemudian C adalah A akan yang dicari. Kemudian jika tidak ada kurang 6 yaitu berbagi selang. Jika F pada A kali F pada C kurang dari 0, maka akarnya itu berada di A, C. Kemudian jika F pada B dikali F pada C kurang dari 0, maka akarnya itu berada di C, B atau set A sama dengan C. Set A sama dengan C. Kemudian untuk yang kedua yaitu cek apakah iterasi telah melibatkan. Jika tidak, kita kembali ke langkah 4 tadi, yaitu menghitung nilai taksiran akar baru dengan menggunakan rumus regulasi. Kemudian di sini ada contoh soal. Contohnya itu berbunyi, tentukan akar persamaan Fx sama dengan x, 3 min 2x min 5 sama dengan 0 pada interval 2,3 menggunakan metode regulasi 3 iterasi. Yang pertama kita mengidentifikasi nilai-nilai yang diketahui. Di sini A-nya itu sama dengan 2 untuk nilai pada intervalnya, A sama dengan 2, kemudian nilai B sama dengan 3, dan persamaan akarnya itu Fx sama dengan x, 3 min 2x min 5 sama dengan 0. Pertanyaannya, menentukan akar persamaan dari Fx sama dengan x, 3 min 2x min 5 sama dengan 0. Yang pertama kita menghitung nilai Fa dan Fb-nya. Maka Fa diperoleh dari nilai persamaan tadi, yaitu nilai x-nya itu diganti dengan nilai Fa, yaitu A-nya itu sama dengan 2. Diperolehlah dalam angka 3 dikurangi 2 kali 2 min 5 sama dengan minus 1. Kemudian untuk Fb-nya diperoleh nilainya itu Fb itu sama dengan F3, maka diperoleh hasilnya itu 3 pangkat 3 dikurangi 2 kali 3 dikurangi 5 sama dengan 27 min 5 dikurangi 5 sama dengan 12. Selanjutnya yaitu iterasi 1, yaitu menentukan rumus C, di mana rumus C ini merupakan rumus dari metode regulasi. Tadi rumusnya sudah disampaikan oleh Dian. Kita tinggal memasukkan nilai dari Fb dan juga Fk-nya dan juga nilai A-nya. Tadi nilai A-nya itu 2, kemudian B-nya 3, Fb-nya min 1 dan Fb-nya min 6
16 dan FA-nya itu min 1. Diperolehlah hasil untuk C-nya itu 35 dibagi 17, maka hasilnya 2,0588. Kemudian kita mencari untuk nilai FC-nya. Nah, FC-nya ini sama dengan nilai C kan sudah kita tentukan tadi bahwa C-nya itu 2, maka diperoleh hasilnya itu negatif 0,316. Karena hitung FA dikali FC sama dengan F2 dikali F untuk nilai C-nya tadi kan 2,0588. Kemudian untuk nilai A-nya, nilai awalnya itu yaitu 2. Diperolehlah negatif 1 dikali min 0,316 lebih dari 0. Maka perbarui A sama dengan C sama dengan 2,0588. Untuk selang baru dari A, B adalah 2,0588. Kemudian untuk literasi kedua yaitu menentukan nilai C. Nilai C-nya tadi 2,0588 dikali dengan 16, kemudian dikurang 3